Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di makromolekul, polimer, kimia lingkungan, dan terapan ya. Sekarang kita akan coba untuk latihan ke soal berikutnya. Ini kakak punya nilon 66, mempunyai struktur yang merupakan pengulangan dari unit di bawah ini. Jadi sini ada CO, ada CH2 4 kali ya. Kemudian CO ada NH3, CH2 6 kali, dan NH ya. Nah, jika polimer ini dibuat dari polimerisasi heksadionat dan heksana 1,6 diamin, maka satu, reaksinya adalah reaksi polimerisasi kondensasi. 2. Melepaskan molekul NH3. 3. Terbentuk ikatan amida. 4. Banyak digunakan sebagai serat sintetis ya. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan coba untuk bahas soal ini, tapi sebelum kita tulis seperti biasa kita tulis dulu di sini. Jawab yuk. Ayo Kang, kita jawab ya. Kita jawab bareng-bareng. Nah, adik-adik, kita lihat ini polimer ya. Polimernya polimer nilon 66. Nah, jika polimer ini dibuat dari polimerisasi heksadionat dan heksana 1,6 diamin, maka jadi adik-adik kita lihat dulu bahwa polimerisasi ini dibuat dari heksadionat dan heksana 1,6 diamin ya. Jadi kita lihat dulu adik-adik untuk reaksinya ya. Heksana dionat ya. Nah, berarti ada dua gugus dionat ya, ada dua gugusnya ya. Nah, adik-adik kita lihat untuk gugusnya seperti ini. H. Jangan lupa C. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian heksana ya, ada 6 berarti C-nya. Nah, sini CH2. Kemudian nanti di sini lagi CH2. 1 2 3 4 5. Nah, yang keenam itu adalah gugus lagi. Nah, jadi ada dua adik-adik gugusnya. Ya, di OH-nya ini. Heksana C-nya ada 6. Ya. Ini berarti kakak namakan heksana dionat. Heksana dionat ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama adik-adik. Yang kedua ya, nanti ya kita ganti nih gambarnya dulu, warnanya dulu ya. Dia reaksikan dengan heksana 1,6 diamin ya. Heksana ada 6, kemudian ada 2 amin, diamin ya. Jadi kita buat juga 1,6. Jadi di awal itu ada amin ya. Nah, berarti C ini C pertama. Nah, CH2 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini kita simpan lagi NH2. Jadi ini yang pertama, adik-adik mau dari sini boleh, dari sini boleh ya, tidak masalah. 1,6 ya. Heksana diamin nih, ada 2 aminnya. Ini rantainya gitu ya. Jadi polimerisasi ini adik-adik ini ditambah ini ya. Nah, kakak seperti itu tulisannya ya. Nah, adik-adik ini harus ya ke pinggir ya, tanda panahnya, karena tidak cukup kakak ke bawah aja. Nah, kita ganti saja adik-adik ya untuk warnanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditambahkan ya, ketika ditambahkan adik-adik, jadi kita punya heksadionat ya. Kemudian ditambahkan dengan 1,6 diamin ya, heksana. Nah, hasilnya akan jadi apa? Dia akan mengalami reaksi polimerisasi adik-adik. Nah, reaksi seperti ini nanti jadinya. Jadi nanti ada ikatan CO ya. Atau langsung kakak lihatkan aja ikatan CO-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini, nah dia CH4, CH2 4 kali, kemudian punya lagi gugus CO di sini, ya. Kemudian di sini ada NH, ya. Kemudian di sini ada CH2 6 kali, yang ini adik-adik, ya. Kemudian gugus NH lagi, terus nyambung, begitu ya. Nanti selain ini dihasilkan akan terbentuk, jangan lupa H2O ya, seperti itu adik-adik.
Jadi nanti reaksinya adalah, intinya reaksinya ini adik ya, bereaksi. Nah ini ya, dia akan bereaksi dengan H dari sini. Ini kan NH2 ya, jadi kakak tulis saja H-nya di sini. Dia akan bereaksi dengan sini. Jadi sisanya cuma H aja, NH. Nah, ini adik-adik. Nah, ini dengan ini. Nah, jadi nanti OH minusnya ini akan bereaksi dengan H plusnya dari sini. Ya, membentuk H2O ini. Nah, nanti ini kan bermuatan, ini bermuatan, dia akan ketemu, akan melakukan reaksi polimerisasi. Nah, kakak singkat CH2 6 kali itu ini, ya, 6 kali, CH2 4 kali itu ini. Jadi nanti yang bereaksi ini ketemu dengan glucose ini, ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya nama ikatannya. Nah, akan terbentuk ikatan amida, ya. Jadi ikatan amida itu CO dia dengan NH, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik di sini ya, ini ingat reaksinya adalah polimerisasi kondensasi, begitu ya. Nah, jadi kita lihat adik-adik, ini pertama reaksinya adalah kondensasi, betul. Kemudian melepaskan molekul NH3. Nah, kita lihat yang dilepaskan adalah bukan NH3 tapi H2O. Ini kurang tepat. Kemudian terbentuk ikatan amida, betul. Banyak digunakan sebagai serat sintetis. Nah, adik-adik ingat bahwa yang namanya polimer itu terbagi jadi 3, polimer. Ya, ingat nih, kakak tulis ingat di sini, ya. Polimer itu bagi jadi 3. Yang pertama plastik, ya. Nah, plastik ini ada 2. Yang pertama plastik komoditi. Nah, yang kedua adalah plastik teknik, adik-adik. Nah, yang plastik komoditi pasti banyak digunakan. Nah, sintetis ini masuknya bukan ke komoditi adik-adik, tapi masuknya ke nilon nih, nilon 66 itu masuknya ke plastik teknik, ya. Ingat polimer ada satu lagi, 2. Yang kedua itu adalah serat, ya. Serat. Kemudian contohnya ini serat itu selulosa sintetis, kemudian kapas, ya. Kapas, kemudian wol, ya. Ini banyak. Dan yang ketiga karet. Nah, ini adalah jenis-jenis polimer plastik serat karet. Nah, yang nilon 66 itu masuknya ke dalam plastik teknik, adik-adik. Ya, pertama harganya mahal ini. Harganya mahal. Ya. Kemudian volumenya rendah. Ya, volume rendah, gitu ya. Jadi jika dibandingkan dengan plastik komoditi, yang lebih banyak digunakan pastinya adalah plastik komoditi, ya. Jadi nilon ini tidak terlalu banyak digunakan karena harganya mahal, volumenya rendah. Jadi biasanya yang menggunakan adalah industri-industri tertentu, begitu ya. Jadi ini kurang tepat juga. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Ingat, 1 dan 3 jawabannya berarti B, adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas adik-adik ya? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.